Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman nafi'ah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa, berharap Allah menerima amal ibadah kita dan terus memberikan kita kesehatan untuk kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita yang nantinya kita semua berharap tentunya akan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema besar dari kajian yang saya diminta untuk menyampaikan di Masjid Al-Ghazi ini adalah mengenai pemuda muslim. Dan pada kali ini saya ingin mengaitkan dengan tema yang sedang istilahnya sedang in ya, sedang banyak dibicarakan di ruang-ruang publik ya, bahkan oleh pemerintah dijadikan sebagai kebijakan. Ya, ini berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, istilahnya moderasi beragama. Kemenak ataupun Kementerian Agama bahkan sampai mengeluarkan peraturan menteri, permen ya, berkaitan dengan moderasi beragama ini. Ya, dia ada aturan-aturan dikeluarkan berkenaan tentang moderasi beragama ini. Dan berita beberapa hari yang lalu Universitas Indonesia UI menggandeng bekerja sama dengan PBNU ya, berkaitan dengan untuk menerapkan ataupun untuk meningkatkan, bahasanya begitu ya, meningkatkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa ya. Dan beberapa hari yang lalu juga Menteri Pendidikan juga mengeluarkan semacam aturan ini yang berkaitan dengan isu masih ada hubungannya moderasi beragama ya, isu tentang kesetaraan gender ya. Jadi targetnya ini kelihatannya memang anak muda ya, karena tadi saya sebutkan mahasiswa ya, mahasiswa ini ya, diharapkan mereka bisa beragama secara moderat ya, bisa beragama secara toleran, bahasanya gitu ya, inklusif ya, dan tadi disebutkan moderasi beragama. Nah, istilah moderasi beragama ini sendiri sebenarnya ditawarkan ataupun disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir ya, Ketua Muhammadiyah ya, sebagai ganti ataupun disebutkan mungkin yang tepat ya, menurut beliau itu bukan deradikalisasi, karena ada program pemerintah sebelumnya kan deradikalisasi ya. Deradikalisasi ini untuk menghilangkan sikap-sikap radikal ya di kalangan secara khusus memang sepertinya targetnya adalah umat Islam ya, terutama tadi kalangan anak mudanya. Nah, sekarang ditukar istilah tersebut ya, dari
Agak jauh Pak ya. Oke. Dari yang tadinya disebut deradikalisasi, maka dimunculkan istilah baru yaitu moderasi beragama. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mereka sebut religious moderation ataupun moderat Islam, yaitu Islam yang moderat. Nah ini. Nah kita sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan istilah tersebut. Ya, istilah Islam moderat ataupun Islam moderasi beragama, kalau kita maknai istilah tersebut sesuai dengan prinsip agama kita, karena Allah memang dalam Al-Quran juga mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, kami telah menjadikan kalian ini umat yang wasat. Wasat itu artinya di tengah, ya. Wasatan artinya di tengah. Makanya kalau ada dua pertandingan yang menengahinya disebut dengan wasit. Nah, dalam masuk bahasa kita namanya wasitun. Ya, wasit itu artinya orang yang menengahi. Ya, jadi dalam bahasa Al-Quran Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, demikianlah kami telah menjadikan kalian itu sebagai umat pertengahan. Ya, umat pertengahan, umat yang moderat. Jadi tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya, tidak terlalu mengutamakan satu aspek, melupakan aspek yang lain. Ya, kita akan jelaskan terkait dengan hal tersebut. Nah, apa yang bermasalah dengan moderasi beragama ini? Ya, moderasi beragama ini akan bermasalah ketika makna daripada moderat ini ditafsirkan dengan tafsir liberal, kalau boleh saya katakan. Ya, tafsir sekuler. Ya, sehingga nanti yang dianggap sebagai moderat itu adalah orang yang longgar secara beragama. Ya, bukan lagi moderat itu berarti seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena makna wasatan, ya, makna wasatan di dalam Al-Qur'an seperti yang ditafsirkan oleh para ulama kita, itu artinya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ummatan akhyaran, ummatan adlan. Itu umat yang adil, umat yang paling baik. Ya, itu yang dijelaskan oleh misalnya oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, disebutkan beliau al-wasatu al-khiyar wal ajwad, ya, wal adl. Ya, bahwa yang dimaksud dengan wasat itu adalah terbaik, ya, adil. Ya, jadi adil itu kan dia bukan berarti tidak berpihak. Nah ini perlu kita sedikit juga jelaskan. Adil itu ya bukan berarti di tengah-tengah itu seolah-olah kita tidak punya sikap, bukan. Ya, di tengah-tengah berarti kita berpihak pada yang benar. Ya, adil itu berpihak pada yang benar. Ya, makanya kita sebut dalam bahasa Indonesia juga kan berpihak, ya, fi haqqin, ya, kalau bahasa Arabnya fi haq. Nah, itu hak itu artinya benar, fi haq. Jadi fi haqqin berarti berada pada kebenaran. Jadi seorang hakim, ya, seorang qadhi, dia harus berpihak, bukan berarti netral. Jadi seolah-olah kadang bahasa netral itu jangan berpihak kepada siapapun. Nah, ini salah. Ya, kalau kita tidak berpihak kepada siapapun, ini tidak bersikap. Ya, tapi seorang muslim dia harus punya sikap. Ya, maka kita berpihak pada kebenaran, berpihak pada keadilan, berpihak pada yang benar. Ya, jadi tidak boleh kita diam saja. Ya, tidak boleh kita katakan wah saya netral dalam hal ini. Tidak bisa. Ya. Dan seorang muslim dia harus selalu bersikap. Ya, apakah sikapnya membantah ataupun sikapnya menerima, yang jelas dia harus punya sikap. Ya, dan sikapnya harus selalu berada pada yang benar. Ya, sikapnya harus berada pada yang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Nah, itu yang pertama yang mungkin perlu kita semua garis bawahi, yaitu bahwa Islam itu secara nature-nya, secara alaminya dia moderat. Ya, Islam itu dia kelahirannya itu tidak ekstrim, ya, kalau bahasa sekarang, ya. Ekstrim itu tidak terlalu misalnya mengutamakan satu aspek, ya, secara berlebihan kemudian menafikan aspek yang lain, ya. Tapi Islam itu sifat sejatinya dia selalu tampil secara moderat. Ya, dia tampil selalu
sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan nature-nya tadi, dia tampil selalu dengan sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, maka saya katakan tadi yang kita khawatirkan adalah ketika istilah moderat tadi, ya istilah moderat tadi dibajak, ya kalau saya bahasanya dibajak, diberikan tafsir, diberikan pemaknaan, yaitu dengan kelonggaran beragama. Ya, nah ini saya kutip misalnya tulisan salah seorang penulis, ya, namanya Andrew McCarthy. Ya, sengaja saya merujuk ke sumber-sumber dari tulisan orang Barat ini karena kita lihat nanti ini jugalah yang kemudian ya diadopsi, ya kemudian yang disebarkan ya ketika berbicara tentang moderasi beragama tadi. Nah, apa kata McCarthy di sini? Katanya we would see that Sharia is not moderate. Ya, katanya kita akan melihat bahwa syariat itu tidak moderat. Consequently, no one who advocates Sharia can be moderate. Akhirnya katanya tidak ada orang yang mendukung syariah itu yang bisa dikatakan moderat. Jadi, nah di sini kan sudah sangat jelas sekali. Ya, orang-orang yang mendukung syariah itu tidak akan dianggap atau tidak akan dikatakan sebagai orang yang moderat. Nah, ini kita lihat belakangan ini kalau ada suara-suara yang disuarakan oleh umat Islam yang bernuansa syariah tadi, maka akan dicap sebagai tidak moderat. Mungkin kita dengar ya ada berita-berita yang banyak beredar yaitu terkait misalnya istilah perda syariah, ya peraturan daerah syariah. Ya, sebenarnya tidak ada yang namanya perda syariah. Ya, ini hanya labeling saja yang dibuat oleh oleh media ya. Karena memang negara kita tidak ada istilahnya ini peraturan daerah syariah, tidak ada. Yang ada peraturan daerah. Akan tetapi peraturan daerah itu kebetulan ya sesuai dengan nafas Islam. Ya, sesuai dengan nafas Islam. Nah, seharusnya tidak masalah juga. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan itu adalah orang-orang Islam, ya. Dan kemudian aturan tersebut juga diterapkan kepada masyarakat yang mayoritasnya muslim. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan perda syariah misalnya pelarangan miras, pelarangan perzinahan, pelarangan apalagi misalnya narkoba. Ini kan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Ya, kemudian misalnya ada aturan mengajak orang supaya sholat berjamaah, peraturan supaya misalnya wanitanya pakai pakaian yang menutup aurat, kan seharusnya tidak ada masalah. Ya, seperti misalnya yang terjadi di Aceh ada konun syariah mereka. Ya, nah ini hadirin rahimakumullah. Ya, nah makna ini saya katakan tadi dia mengatakan siapa saja yang mendukung syariah, maka dia tidak bisa dikatakan moderat. Nah, kalau demikian, ya kita ini hampir semua tidak akan dianggap moderat. Karena kita secara nature-nya sebagai seorang muslim, tidak mungkin kita hidup tanpa syariah. Itu mustahil. Ya, tidak mungkin kita hidup sebagai seorang muslim tanpa syariah. Karena Islam itu, dia adalah disebut aqidatun wa syariah. Ya, Islam itu akidah dan syariah. Yang kita laksanakan hari ini kan syariah. Yang saat ini kita laksanakan sholat itu kan syariah. Kita menikah dengan cara Islam itu adalah syariah. Apalagi kita tidak makan harta ribawi, ya itu juga syariah. Apalagi banyak sekali, ya bahkan kita sebagai seorang muslim setiap langkah kita, setiap bahkan nafas kita harus sejalan dengan syariah. Ya, jadi kalau dikatakan orang yang mendukung syariah maka mereka adalah dianggap sebagai tidak moderat atau dalam kata lain istilahnya radikal sekarang ini, maka semua umat Islam pada akhirnya akan menjadi radikal. Ya, makanya saya katakan tadi kalau moderat dimaknai dikatakan tadi adalah moderat itu adalah orang yang tidak mendukung syariah. Maka sebetulnya moderasi dianggap di sini adalah moderasi yang mengajak kita untuk longgar beragama, ya, untuk longgar secara beragama. Nah, hal yang sama ya disebutkan juga oleh salah seorang penulis ya dalam buku yang berjudul Building Moderate Muslim Network, yaitu membangun jaringan Muslim moderat. Ya, buku ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan swasta sebetulnya, jadi tapi dia menjadi think tank, yaitu Rand Corporation. Ya, Rand Corporation ini diantaranya dia salah satu hasil penelitian-penelitian yang diambilnya ataupun yang diangkatnya itu dijadikan rujukan ya oleh pemerintah Amerika ya dalam kebijakan publiknya.
Nah, ini buku ini diterbitkan oleh Rand Corporation, judulnya tadi Building Moderate Muslim Network, yaitu membangun jaringan Muslim moderat. Nah, di antara isi daripada buku tersebut dijelaskan, ya katanya, the dividing line between moderate Muslim and radical Islamis. Nah, katanya garis pemisah antara Muslim moderat dengan kelompok Islam yang radikal. Nah, lihat tuh. Jadi mereka mengkategorikan kita, ya, mengklasifikasikan kita Muslim ini kalau bukan radikal, moderat. Itu yang pertama. Nah, sekarang siapa yang moderat, siapa yang radikal? Kata penulis ini, whether sikap mereka berkaitan dengan whether syariah should apply. Apakah syariah itu harus diaplikasikan atau tidak? Kalau misalnya syariah itu diaplikasikan, ya berarti dianggap kita tidak tidak moderat atau kita radikal. Nah, saya sebutkan tadi berkaitan dengan peraturan menteri. Ya, Menteri Pendidikan yang baru-baru ini dikeluarkan berkaitan dengan perguruan tinggi itu adalah terkait dengan kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, di mana disebutkan salah satu contoh di sini, kalau ada misalnya disebutkan ini contohnya, kalau ada laki perempuan misalnya mereka terlibat dalam katakan hubungan seks misalnya, dan disebutkan bahwa si pihak perempuan itu ya, tidak setuju. Nah, itu bahasanya ya, tidak setuju atau dia katakan dia menolak, maka itu dianggap sebagai pelecehan seksual, dianggap sebagai kekerasan seksual, dan mahasiswa tersebut bisa dikeluarkan dari universitas, ya, ataupun siapa sajalah yang dalam dunia akademik tadi, apakah dosennya kah, bisa mahasiswanya, bisa mungkin tenaga pendidikan dan siapa saja. Nah, itu bahasanya. Satu sisi kan kita katakan, wah baik dong Ustadz. Ya iya kan, karena terlibat dalam tadi hubungan yang tidak sah, apalagi ada pemaksaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau mereka suka sama suka? Nah, ini yang disebut dengan sexual consent. Nah, itu yang kemarin sempat ramai juga di UI. Nah, kalau suka sama suka tidak ada hukumannya berarti. Ya, ini yang masalahnya, aturan pemerintah tadi, ya, aturan menteri tadi itu kelihatannya kalau kita baca sekilas seolah-olah memberikan proteksi, ya, memberikan pembelaan, penjagaan, pemeliharaan kepada kelompok wanita tadi, ya. Tapi kemudian, ya, klausal-klausalnya itu bisa multitafsir, ya, yaitu istilah consent tadi. Semua disebutkan begitu. Misalnya kalau ada perlakuan yang mana pihak yang satu tidak setuju, yaitu terutama perempuan, maka dianggap sebagai pelecehan. Nah, saya katakan tadi, bagaimana kalau perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka? Mohon maaf, kalau mereka berzina dengan suka sama suka, apakah tidak bisa dianggap sebagai pelecehan? Ternyata tidak. Kalau kita baca secara literal, berarti tidak. Nah, itu sebetulnya yang menjadi salah satu kenapa sampai saat sekarang ini rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual sampai saat sekarang ini masih hangat diperdebatkan. Satu kelompok, terutama yang sebut dengan kelompok feminis atau kelompok yang mengutamakan kesetaraan gender, mereka ingin agar supaya undang-undang ini tetap diloloskan ataupun dijadikan undang-undang. Tapi kelompok lain, ya, meminta agar supaya direvisi beberapa klausul-klausul ataupun definisi-definisi yang berkaitan tentang kekerasan seksual tadi. Karena di sana bahkan muncul bahasa yang mengindikasikan, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ya, mengindikasikan apa yang disebut dengan marital rape. Marital rape itu adalah pemerkosaan di dalam pernikahan. Andaikan seorang suami, misalnya ya, seorang suami, dia pulang ke rumah, terus dia minta berhubungan dengan istrinya, tapi istrinya nggak mau. Dan istrinya menganggap kalau dia dipaksa, ini bisa dikriminalkan. Ya, makanya nama istilahnya marital rape. Nah, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin dalam syariah Islam ada yang disebut dengan istilah marital rape, ya, rape itu atau pemerkosaan itu ya pasti di luar pernikahan. Ya, tidak ada mungkin di dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan ya sah-sah saja. Makanya bahkan Rasulullah kan menyebutkan, kalau kalian sedang jalan keluar, kemudian kalian melihat lawan jenismu, kemudian kalian berkeinginan untuk ke lawan jenis tadi, maka pulang saja, kata Rasulullah. Kalau punya istri, pulang saja. Ya, kenapa? Karena Anda punya yang halal di sana. Nah, ya, bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan kan,
Ya, kalau ada seorang suami mendatangi istrinya ya di tempat tidurnya, kemudian istri menolak, nanti sepanjang malam itu istri tersebut bisa dilaknat. Ya. Nah, ini tentu saja bahasanya umum. Ya, bahasa umum, bahasanya Al-Qur'an atau bahasanya hadis tadi umum. Ya, tentu saja kita seorang suami kalau melihat istrinya juga capek, sedang sakit ya dan sebagainya juga kita tidak. Ya kan, ini bahasa-bahasa umum dibuat Rasulullah untuk menunjukkan ya bahwa betapa Islam itu ingin menjaga kehormatan kita semuanya. Ya, yang laki-lakinya juga yang perempuannya. Ya. Nah, ini saya katakan tadi, aturan-aturan seperti ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya katakan tadi, moderasi seperti apa yang kita inginkan nanti ke depan. Ya, moderasi seperti apa yang akan kita lihat ke depan ini. Jadi kalau moderasi yang seperti dimaknai seperti ini sangat berbahaya. Nah, apalagi ini dalam konteks syariah ya, saya katakan dalam konteks syariah ya. Bagaimana dalam konteks akidah? Nah, ini juga bagaimana kita lihat dalam konteks akidah yang sangat mungkin yang populer ya, yang kita dengar adalah ya promosi terkait tentang sebut dengan pluralisme agama, ya, yaitu bagaimana kita diajak untuk meyakini kebenaran semua agama, ya, kita tidak boleh mengklaim hanya agama kita saja yang benar, ya, hanya Islam saja satu-satunya jalan menuju menuju surga, menuju kebenaran. Nah, kita harus bersikap katanya inklusif ya, kita harus mengakui kebenaran agama lain. Nah, ini juga bentuk dari penyesatan makna moderat tadi ya. Makanya kemarin kan sempat ramai juga ya. Ya, ramai kenapa? Ya, Menteri Agama kita memberikan ucapan selamat kepada Bahai. Ya kan? Sempat ramai kemarin itu. Dia memberikan ucapan kepada Bahai, yang Bahai ini semua ulama menyatakan adalah ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Nah, jadi kalau dianggap moderat itu adalah kita bisa pokoknya mau kekufuran, mau kesesatan diterima dengan sama. Nah, ini bukan moderasi dalam Islam. Ya, ini bukan moderasi dalam Islam. Tadi ayat nggak tahu saya ini imam kita ya, subuh ini dia membacakan surah Al-Maidah nih. Surah Al-Maidah 51 sampai tadi kalau kita baca itu ya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Ya, kalian itu, teman kalian itu ataupun wali kalian itu adalah Allah, Rasul. Ya, Allah, Rasul, orang yang mendirikan salat, ya, orang melaksanakan zakat. Terus kata Allah, wa may yartadda minkum an dinihi. Ya, siapa yang murtad dari agama ini, kata Allah, enggak peduli. Ya, Allah akan menggantikan kalian, kata Allah. Ya, Allah akan menggantikan kalian dengan yang baru. Ya, dengan generasi yang bagus, yang baru lagi, di mana mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Ya, mereka berkasih sayang dengan rendah hati dengan sesama muslim, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, izzah, punya izzah, punya sikap tegas terhadap orang kafir. Nah, ini dalam kita masih dalam bulan Rabiul Awal yang dikaitkan dengan kelahiran Rasul. Nah, seharusnya kita mengikuti sifat Rasul, di antara salah satunya adalah ya, ini seharusnya sikap seorang pemuda itu yang disebutkan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sifatnya apa? Kata Allah, mereka ini asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas dengan orang-orang kafir. Ya, nanti muncul lagi istilah, Ustaz, tidak ada istilah kafir, kan kemarin sempat ramai juga kan, jangan menyebut mereka kafir katanya. Ya, dan mereka sendiri tidak mau disebut kafir. Ini kan aneh juga. Ya, mereka sendiri nggak mau disebut kafir ya. Kalau mau kafir ya masuk Islam dong. Ya, begitu. Ya, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang sangat lucu ya. Saya katakan tadi ketika kita melihat kondisi seperti itu. Nah, Allah menjelaskan asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Ya, sesama kita, sesama di antara mereka berkasih sayang. Jangan kemudian dibalik. Ya, kemudian dibalik disebutkan ya, yang jadinya asyidda'u 'alal mu'minin ruhama'u 'alal kufar. Ya, yang terjadi sekarang kan kalau dengan orang yang berbeda akidah, mereka bisa rangkulan, bisa senyum, bisa kerjasama, ya bahkan macam-macam lah. Ya, tapi begitu dengan sama Muslim, ya yang muncul itu ini radikal, ini Wahabi,
Kalau yang mengatur negeri ini selain NU, mohon maaf ya, selain kelompok ini, maka akan salah katanya. Begitu ya. Ini kan sangat bahaya sekali. Ya, nah ini kita seolah-olah beragama sangat sektarian. Pada saat yang sama, mereka mengajak kita untuk bersikap inklusif dengan orang yang di luar agama kita, tapi sesama kita. Kemudian mereka lebih cenderung untuk bersikap tadi asyidda tadi ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, yang perlu kita sikapi bersama ya, bahwa wasat ya, moderat itu bukan berarti kelonggaran beragama. Kalau kita melaksanakan Islam secara tepat, secara baik, sebagaimana yang disebutkan ataupun dijelaskan oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian juga dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang muktabar, insya Allah kita akan moderat. Tidak ada ulama kita itu yang ya ulama-ulama yang yang muktabar, yang ekstrim itu tidak ada. Ya, sejak dari dulu sampai sekarang. Ya, sejak dari dulu sampai sekarang kita cari siapa sih ulama-ulama ataupun orang-orang yang berilmu, yang ilmu yang sesungguhnya, mereka ini yang bersikap ekstrim misalnya dalam beragama, tidak ada. Ya, karena beragama kita itu karena menyuruh kita untuk bersikap selalu moderat dalam agama kita. Nah, kita lihat misalnya ya di dalam Al-Qur'an Allah sangat jelas sekali menyebutkan. Ini sebetulnya diarahkan kepada ahlul kitab. Ya, diarahkan kepada ahlul kitab. Kata Allah, ya ahlul kitab bila taghlu fi dinikum. Ya, wahai ahlul kitab itu siapa? Ya, orang-orang Kristen, ya, kita orang Nasara dan juga orang Yahudi. Jangan kalian ghulu itu berlebihan. La taghlu fi dinikum. Ya, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan kalian mengatakan sesuatu berkenaan dengan Allah kecuali yang benar. Nah, ini konteksnya apa? Karena ada di antara ahlul kitab itu, ya tadi mereka mengangkat ya, dalam konteks ini Al-Masih, ya Isa itu sebagai anaknya Allah, sebagai anak Tuhan. Nah ini berlebihan. Mereka betul ya, mereka senang, cinta, sayang kepada Nabi Isa, tapi kemudian mereka angkat Nabi Isa ini sampai pada posisi hampir sama dengan Allah. Itu berlebihan kata Allah. Ya, makanya sempat dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, ya Isa, apakah kamu yang mengatakan ini kepada umatmu? Maka kata Nabi Isa, ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah. Mana mungkin aku mengatakan sesuatu yang sesuatu yang tidak engkau perintahkan. Maka Allah dalam ayat itu disebutkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, kalau engkau mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Ya, jadi di sini kita lihat ya, ada orang yang ghuluun, ya. Hulu tadi berlebihan. Mereka sayang, mereka cinta, mereka respect kepada Nabi Isa, tapi pada posisi sampai mereka angkat setinggi-tingginya. Ya, siapa yang tidak cinta kepada Rasulullah? Kita semua cinta pada Rasulullah. Ya, bahkan kita lihat bagaimana cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah wafat, Umar tidak yakin. Ya, sampai dia pedangnya dia hunuskan. Ya, karena dia siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka saya akan saya bacok dia, katanya gitu. Kemudian ditenangkan dengan ayat ya Muhammadur Rasul, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, Muhammad itu hanya sebagai seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sebelumnya juga ada rasul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum fayanqalibu ala al-ayat. Saya lupa lanjutnya. Jadi bagaimana kalau sebelumnya ada rasul? Ya bisa aja ada yang mati, ada yang meninggal seterusnya. Sehingga ketika mendengar ayat tersebut, Umar bin Khattab kemudian sadar dan dia kemudian, oh iya. Artinya jangan sampai, ya ini juga kadang-kadang kecintaan kita kepada tokoh tertentu, kemudian kita glorifikasi, ya itulah awal kadang-kadang kesyirikan. Allat wal Uzza itu, ya nama yang disebutkan biasa dengan patung-patung, itu adalah tadinya orang-orang soleh. Ya, disebutkan Allata wal Uzza, itu adalah orang-orang soleh yang kemudian dijadikan nama berhala. Ya, nah ini ada anjuran dari salah seorang tokoh partai juga, ya agar supaya di mana-mana dibuat itu patungnya Soekarno katanya. Jadi ini ya hal-hal seperti ini menurut saya itu terlalu berlebihan. Ya terlalu kadang-kadang berlebihan, maka sampai saking berlebihannya dia katakan bahwa
kementerian ini hanya hadiah bukan untuk umat Islam, hanya untuk kami saja katanya. Jadi ini kan terlalu berlebihan ya ketika menyampaikan, mengatakan sesuatu tadi. Jadi kita harus tadi sikapnya moderat ya. Dan Allah mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, doa kita salah satu yang dianjurkan itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah saja, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kata Allah, kejar tuh akhirat kamu. Ya, ibtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Kejar akhirat yang telah disediakan oleh Allah kepada kalian. Ya. Namun demikian, kalian jangan sampai lupa dunia kalian. Ya, jangan kemudian kita menganggap mentang-mentang ngejar akhirat kita lupa. Ya, kita nggak mau berbisnis lagi, tidak mau. Maka kata Muhammad Al-Ghazali, orang yang berbisnis kemudian dengan bisnisnya itu dia menggunakannya untuk jalan Allah, itu sama seperti orang yang sholat juga. Ya, orang yang melakukan seorang dokter misalnya, dia melakukan tugas kedokterannya, ya, mengobati orang banyak, menyembuhkan orang banyak. Ya, tugas tersebut adalah tugas mulia. Ya, sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, jadi artinya di sini kita dalam Islam kita tidak mendikotomikan, tidak memisahkan antara yang namanya dunia dan yang namanya akhirat. Ya, kalau kita belajar ilmu kedokteran kah, ilmu fisika, ilmu nuklir, apalagi ilmu apa saja, apakah itu kemudian kita dianggap kemudian keluar dari jalur keagamaan? Tidak juga. Ya, karena itu adalah merupakan fondasi dasar juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau diniatkannya itu adalah lillahi ta'ala, ya, untuk khidmatul Islam wal muslimin, maka itu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam agama kita. Jadi tidak ada dalam konteks agama kita ini kita menegaskan ataupun menekankan satu aspek melupakan aspek yang lain. Kita punya dalam diri kita ini saja, ya, ada dualitas dalam diri kita. Ya, ada dua unsur dalam diri kita. Unsur tubuh kita ini, ya, tapi ada unsur yang lain, unsur hati kita, unsur jiwa kita. Nah, kalau kita lihat mana unsur yang lebih penting? Apakah unsur yang terlihat ini? Tentu saja tidak juga. Ya, kenapa? Karena yang terlihat ini kalau saya bisa mengatakan, ini hanya casingnya saja. Ya, ini hanya bentuk kalau kendaraan ya mungkin bodinya saja. Ya, terus apa yang penting dalam kendaraan? Mesinnya. Ya, kalau mesinnya rusak, bodi yang bagus juga tidak akan jalan. Nah, kita juga begitu. Ini hanya casing kita saja, tapi mesinnya adalah ruh kita, hati kita. Ya, sehingga kalau rusak hati dan ruh kita ini, maka tubuh dan tampilan kita ini tidak ada gunanya. Nah, meski demikian, apakah kita hanya mementingkan ruh dan jiwa kita saja? Tentu saja tidak. Ya, karena dua-duanya saling terkait. Misalnya kita katakan, ruh kita, jiwa kita ini akan bersih, akan suci, ya, dengan cara apa? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara zahir, misalnya sholat. Sholat ini kan perbuatan zahir, ya, tapi bukan hanya bentuk gerak kita itu saja yang kita utamakan, tapi ada aspek lain dari gerak kita itu, yaitu hati kita. Tapi tidak mungkin hati kita bersih tadi kalau hanya gerak saja yang kita utamakan. Begitu juga puasa, begitu juga haji dan ibadah yang lain. Jadi dua aspek ini harus saling kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Maka tadi kita sebutkan Islam itu bersikap moderat. Ya, sehingga di sini ya saya membacakan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, dia mengatakan, ya, ada orang yang beranggapan bahwa katanya annal adamiyya madama hayyan fala tanqati anhu syahwatu wal ghadabu wa hubbud dunya wa sairu hadhil akhlaq. Ya, katanya seorang manusia, anak Adam, ya, kalau selama dia hidup, maka tidak mungkin akan dia terputus dari syahwatnya. Ya, dia tidak akan mungkin. Selama kita hidup, maka yang namanya keinginan tadi pasti akan ada. Merasa marah pasti akan ada. Apalagi cinta dunia, cinta harta, cinta anak, cinta keluarga pasti akan ada. Ya, itu tadi disebutkan nature-nya kita. Siapa yang tidak mencintai anaknya? Siapa yang tidak suka harta? Siapa yang tidak senang pada lawan jenisnya? Itu adalah hal-hal yang lumrah, ya. Tapi yang tidak lumrah, ya, seperti yang disebutkan oleh Ghazali adalah ketika kita
ya terlalu mengutamakan hal yang tersebut tadi ataupun berlebihan dalam mencintainya sehingga kita terlena ataupun hanya mengutamakan hal-hal tersebut. Makanya di sini kata Imam Ghazali, ya katanya, ya, fahadha ghalatun waqa'a li ta'ifatin zannu anna al-maqsuda minal mujahada qam hadhihi sifati bil kulliyati wa mahwiha wa hayhata. Nah, kata Imam Ghazali, adalah sebuah kesalahan, ya, di mana katanya sekelompok orang menganggap bahwa, ya, menyangka bahwa yang dimaksud dengan mujahadah itu adalah kita memutus, kita menghabiskan, menghilangkan semua syahwat tadi. Ya, misalnya berusaha kita untuk tidak cinta dunia sama sekali, tidak mencintai anak kita, tidak mencintai istri kita dan sebagainya. Apakah itu yang disebutkan mujahadah? Ya, sehingga kita memutuskan seluruh hubungan kita dengan dunia ataupun tidak menghendaki semuanya. Kata Imam Ghazali, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mengendalikan syahwat tadi. Maka kata beliau di sini, fa inna syahwata khuliqat li faidatin wa hiya daruratun fil hayat fil jibillah. Bayangkan katanya kalau orang tidak punya syahwat kepada lawan jenisnya. Apa yang terjadi? Tidak akan ada keturunan. Ya, kalau kita misalnya setiap orang misalnya berusaha untuk memutuskan syahwat kepada lawan jenisnya, ya, laki perempuan kepada laki-laki misalnya. Kita nggak mau saya gitu. Terus apa yang terjadi? Tidak akan ada keturunan. Ya, padahal itu adalah sebuah, kalau tidak ada keturunan tidak mungkin muncul peradaban. Ya, nah sekarang ini ada yang namanya child free movement, gerakan bebas anak, yaitu bagaimana pernikahan tapi tidak perlu ada keturunan, tidak perlu ada anak. Ya, itu juga sedang ramai juga itu. Ya, child free movement, gerakan bebas anak. Jadi institusi lembaga pernikahan kata mereka, ya sudah, itu adalah hak pasangan tadi untuk punya anak atau tidak. Nah, sekarang ini dijadikan sebagai gerakan, ya, sebagai karena main movement tadi, ya, seolah terorganisir berarti ya, dijadikan sebagai semboyan ataupun slogan ataupun kampanye untuk disebarkan kepada tengah-tengah masyarakat agar berkeluarga tapi tidak punya keturunan. Bayangkan kalau saya katakan tadi ada keluarga yang berdiri tapi tidak ada anak dan keturunannya. Apa yang terjadi? Ya, saya katakan tadi lambat laun maka negara akan atau masyarakat tadi akan kehilangan anggotanya, maka peradaban akan hilang. Dan sekarang negara-negara ya seperti Singapura itu ya disebutkan, ya, itu penurunan angka kelahirannya drastis drop, ya, terutama semasa pandemi ini. Banyak orang yang takut nikah katanya. Takut nikah disebabkan tadi corona tadi, ya, jadi sehingga tidak ada acara-acara pernikahan. Takut nikah juga disebabkan apa? Masalah ekonomi. Ya, karena disebutkan gara-gara pandemi ini banyak yang khawatir tidak ada pekerjaan, ya, tidak bisa mensupport keluarganya. Nah, itu tinggi sekali sekarang. Dan itu pemerintahnya akhirnya khawatir juga. Nah, jadi kita kembali lagi ke tadi, dalam Islam itu Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati, ya, hubbus syahwati wal banina wal qanatirul muqantarah. Jadi senang kepada anak, senang punya pada istrinya, senang pada harta, itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi yang tidak lumrah adalah ketika hal-hal tersebut terlalu berlebihan ditekankan sehingga kita lupa, ya, ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Jadi syahwat itu bukan untuk dihilangkan. Ya, misalnya kita lihat agama lain itu kalau ingin menjadi biksu saja, ya, jadi biksu berarti kan jadi orang alim, ya, di antara mereka, dia nggak boleh nikah kan, ya, nggak boleh, dia harus putus hubungannya dengan dengan lawan jenisnya. Nah, yang terjadi kadang-kadang sebaliknya kalau di agama kita, ya, kiai istrinya bahkan lebih banyak. Ya, tapi ya, maksudnya begini, bahwa agama lain itu kita perhatikan, termasuk pendeta kan, termasuk pendeta. Ya, pendeta itu tidak kalau dia sudah jadi pendeta, ya sudah, dia seolah-olah putus dengan hubungan tidak boleh nikah. Tapi apa yang terjadi? Ya, itu kasus-kasus yang di Eropa itu kan banyak sekali kasus di mana mereka pendeta-pendetanya bahkan menyewa pelacur. Ya, mereka masuk di jalur belakang, bahkan lebih dahsyat lagi mereka setelah mereka ya mereka masukkan dibunuh lah, saya katakan, ya, mereka
dibuat jadi di tembok-tembok itu, kan, menguburkannya. Itu kasusnya banyak sekali. Ya, bahkan belakangan ada pendeta-pendeta yang terlibat dalam pernikahan sejenis. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Ya tadi namanya fitrahnya, namanya nalurinya dia sebagai seorang manusia, dia yang menginginkan lawannya. Ya. Nah, dalam Islam itu tidak terjadi, ya. Jadi orang ingin menjadi soleh sesoleh-solehnya, ya, ingin menjadi alim sealim-alimnya, bukan berarti dia harus memutus hubungannya dengan dengan istrinya kah, dengan anaknya kah, dengan apa saja, ya, dengan harta. Ya, dengan harta orang bisa berzakat. Ya, dengan harta orang bisa berinfak. Dengan harta orang bisa, coba lihat dalam Al-Quran. Ya, kita lihat jihad itu dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan dalam banyak ayat, jihad itu selalu didahulukan, amwal lebih didahulukan daripada anfus. Jahidu fillahi, sebutkan misalnya bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Ya, berarti bagaimana mungkin kita berjihad dengan harta kalau kita tidak kaya? Jadi kalau begitu, kaya itu perlu. Ya, kaya itu perlu. Ya, kalau bagaimana bisa kaya? Apakah mungkin hanya dengan doa saja? Tidak mungkin. Berarti perlu berusaha. Ya, kalau begitu berusaha menjadi suatu yang wajib juga. Jadi tidak mungkin kita katakan, saya pengen jadi orang soleh, kalau gitu saya tidak mau berusaha. Tidak. Ya, dan para sahabat mencontohkan bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan adalah orang-orang kaya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang kaya. Dengan kekayaan mereka, barulah kemudian mereka bisa mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha, ya, dia sendiri juga adalah orang kaya, ya, dia businesswoman, ya, dan dia kemudian dengan kekayaannya dia mendukung, mensupport dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jadi dalam Islam ini, ya, kita moderat tadi sebutkan tadi, kita mendukung, saya katakan tadi, moderasi. Ya, dalam makna kalau yang moderasi itu kita kembali kepada ajaran Islam yang sungguhnya. Ya, misalnya, saya katakan tadi, ada yang mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan orang. Ya, tidak boleh mengkafirkan orang. Nah, kita katakan tentu saja kita tidak mengkafirkan orang yang tidak kafir. Nah, kita juga melihat ada kelompok-kelompok tertentu ya, kita juga tidak sepakat kalau kita sebutkan tadi ini adalah ekstrim, ya, yang mudah kadang-kadang untuk menyesatkan ataupun mengkafirkan saudaranya sendiri. Nah, ini tidak tepat. Ya, tapi kalau yang sudah dikafirkan oleh Allah, masa kita tidak mengkafirkannya? Ya, Allah mengatakan misalnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innal masih ibnullah. Ya, sungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Kan jelas di sini. Bahasanya Allah mengatakan laqad. Laqad itu dalam bahasa Arab sungguh telah kafirlah. Ya, kalau sungguh telah kafirlah berarti jelas-jelas Allah mengatakan siapa yang telah kafir itu? Allah, orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Nah, sekarang kita mengatakan, nggak boleh kita mengatakan kafir kepada mereka. Sekarang siapa yang lebih tahu? Hak siapa yang untuk mengkafirkan itu? Hak itu haknya Allah. Masa Allah yang dikafirkan oleh Allah tidak kita kafirkan? Makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin, katanya man lam yukaffir man kafar Allah. Ya, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aw sahhaha fi madhhabihim, atau mereka membenarkan akidah mereka tadi, fahuwa kafir. Orang tersebut bisa jadi kafir. Jadi orang yang tidak mengkafirkan yang dikafirkan Allah itu bisa kafir. Ya, misalnya saya katakan tadi, orang yang mengatakan Masih itu, Al-Masih adalah anaknya Allah. Kata Allah itu kafir. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, wajib kepada kita untuk mengatakan itu adalah kafir. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir, kata Allah, salah-salah kita bisa jadi kafir. Kenapa? Karena kita ragu pada kebenaran Al-Quran tadi. Atau kita membenarkan mazhab mereka. Ya, ini kan ada juga kan yang berusaha untuk membenarkan. Oh, ini ada sedang beredar. Ya, saya dapat dari teman saya, kelihatannya di salah satu lembaga pemerintahan, Ustadz itu ceramah, katanya ketika Rasulullah Fathu Makkah, ya, menaklukkan kota Makkah, katanya semua berhala
dibinasakan, ya, dihancurkan. Tapi begitu Rasulullah katanya masuk ke dalam Ka'bah, katanya dia melihat ada gambar Bunda Maria dengan Nabi Isa digendong. Saya bilang, apa iya gitu loh. Ini si Ustadz tadi ingin apa namanya memberikan makna toleransi tadi, bahwa Rasulullah sendiri katanya sangat dekat dengan kaum Nasara, ya, sangat dekat kaum Nasrani, sampai katanya ketika Rasulullah masuk ke dalam apa namanya Ka'bah tadi, dia melihat ada katanya gambar, ya, gambar di mana di sana ada Bunda Maria dengan menggendong Nabi Isa, dan kata Rasulullah, yang ini jangan dihancurkan. Nah, ini kita sedang menelusuri apa namanya kebenaran referensi beliau ini, karena katanya dalam buku Akhbaru Makkah, ya, karangan Al-Wahidi. Nah, tadi ada teman mengirimkan buku Akhbaru Makkah tapi bukan karangannya Al-Wahidi. Nah, saya kadang-kadang secara logis saja saya katakan, apa iya ketika itu sudah ada teknologi gambar menggambar? Karena teknologi yang ada ketika itu adalah teknologi patung. Ya, kalau itu patung nggak mungkin diberikan Rasulullah. Nah, kita tidak tahu sebetulnya kapan gambar yang beredar itu, ya, yang disebut dengan Bunda Maria dengan Nabi Isa digendong itu, kita tidak tahu kapan munculnya. Ya, kapan beredarnya. Bahkan dia disebutkan juga, ya, seperti itu, dia mengatakan bahwa yang mengeluarkan apa namanya kaum Yahudi dari Madinah itu katanya adalah Umar bin Khattab, bukan Rasulullah. Nah, ini ya saya katakan tadi, kita sangat miris sekali ada ustadz-ustadz, ya kalau saya katakan, yang kadang-kadang berusaha untuk memaksakan sesuatu untuk memberikan justifikasi terhadap ide tadi, ide toleransi tadi, ide moderasi tadi, yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan saya kata dasar-dasar prinsip Islam itu sendiri. Nah, terkait dengan pengusiran orang Madinah, orang Yahudi dari Makkah, itu sangat jelas sekali dalam surah Al-Hasyr. Ya, itu bukan zamannya Umar bin Khattab. Walladzi akhraja, pada disebutkan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, Allah yang mengeluarkan orang-orang apa namanya ahlul kitab, ya, dari kalangan orang musyrikin itu. Ya, jadi yang itu kan kasusnya ketika apa namanya ada ketika Rasulullah mengepung perkampungan Banu Qainuqa ketika itu, ya, kemudian mereka bertahan di sana, itu sebabnya hanya sederhana saja. Ya, kalau kita baca, sebabnya ketika ada seorang wanita muslimah, ya, yang dilecehkan, ya, ketika ada seorang wanita muslimah datang ke pasar, kemudian dilecehkan, ya, ada pemuda muslim yang ketika itu melihat kasus tersebut, ya, kemudian dia marah, ya, dilecehkan ketika itu, maksudnya jadi wanita muslimah tadi itu, ya, dia disuruh buka apa namanya penutup auratnya, ya, buka kerudungnya lah bahasa kita sekarang, ya, dibuka kerudungnya, tapi dia tidak mau. Kemudian si Yahudi tadi itu berusaha, kemudian dia sedang transaksi, ya, diikatkannya kira-kira, ya, bagian daripada kerudungnya itu kepada satu bagian yang lain, sehingga ketika si wanita tadi bangkit, akhirnya terbukalah auratnya. Nah, begitu terbuka auratnya, maka ada pemuda-pemuda Yahudi ketika itu, mereka tertawa. Nah, seorang muslim tadi, ada pemuda muslim begitu lewat, dia marah. Akhirnya dia bunuh tuh orang Yahudi. Ya, dia bunuh orang Yahudi. Nah, begitu orang Yahudi dibunuh, ya, maka pemuda Yahudi tadi kemudian kembali membunuh, akhirnya kemudian balas dendam, kira-kira gitu, ya. Mereka membunuh pemuda muslim tadi. Begitu terdengar berita kepada Rasulullah memberitakan, disuruh kepung itu daerah namanya Banu Qainuqa. Ya, disuruh kepung. Nah, karena daerah mereka itu kaya dengan kurmanya, kaya dengan ini dan sebagainya, mereka buat tembok, ya, untuk bertahan di sana. Tapi hanya bertahan sekitar sebulan atau 2 bulan. Dikepung oleh Rasulullah. Nah, setelah itu, akhirnya, makanya dalam ayat Al-Quran itu, yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin, fa'tabiru ya ulil absar. Akhirnya mereka tidak kuat bertahan, akhirnya mereka keluar. Diusir Rasulullah dari kota Madinah, karena mereka, sudah melakukan, pengkhianatan. Ya, termasuk dalam kasus perang, perang Khandak, ya. Yang orang Yahudi juga berkhianat ketika itu. Jadi kalau ini tadi disebutkan bahwa Umar bin Khattab yang mengeluarkan, faktanya adalah ayat itu, surah Al-Hasyr sangat jelas sekali. Nah, ini hanya sekedar saya katakan tadi untuk menyenangkan, ya, saya katakan tadi dia ceramah di sebuah lembaga pemerintahan, mungkin untuk menyenangkan lembaga tersebut. Ya, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Islam itu sangat toleran. Ya, toleran dengan bahasa tadi, ya, ada gambar ini kemudian tidak dihancurkan, kemudian ditunjukkan sikap seperti itu. Nah,
hal-hal seperti ini saya pikir tidak akan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan makna moderasi daripada perspektif Islam. Kita hanya sampaikan saja bahwa Islam itu kita tidak ada masalah kan kita sebetulnya dengan kelompok non Muslim. Apa masalah kita? Kan tidak ada sebenarnya. Ya secara agama ya. Kalau mereka berjalan dengan agama mereka, kita tidak akan pernah mengusik. Ya. Jadi tidak perlu kita seragamkan. Kenapa muncul ide-ide seperti harus kita mengakui kebenaran agama mereka? Ya, kita tidak ada hubungan. Kita misalnya mereka mengakui agama kita atau tidak, itu urusan mereka. Ya, tapi kalau dalam agama kita jelas mengatakan bahwa sama seperti mereka mengatakan kita orang tersesat, ya, maka sama juga kita katakan dalam agama kita bahwa mereka ini adalah orang kafir, orang musyrik, ya, orang yang sesat. Jadi tidak perlu kita kemudian seragamkan. Ya, penyeragaman ini bahkan mungkin kita sebutkan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu Bhinneka Tunggal Ika kan dia beragam tapi bersatu. Nah, kalau kita diseragamkan semuanya yang disebut dengan pluralisme agama tadi, maka tidak akan ada tidak akan mungkin ada tadi sikap kita sebutkan kan toleransi itu ketika ada perbedaan. Ya, ketika terjadi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, agama dengan agama yang lain. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah tadi sikap kedewasaan dalam beragama tadi. Ya, sikap kedewasaan beragama tadi. Kita sebagai seorang Muslim, kalau kita konsisten dengan agama kita, dengan syariah kita, ya dengan akidah kita, ya kita insya Allah akan baik-baik saja dengan siapapun. Dan itu telah dibuktikan oleh sejarah kita yang cukup panjang sekali. Ya, di mana Islam ini pernah berkuasa di berbagai belahan dunia dan kita tidak bermasalah. Ya, kita tidak bermasalah ketika berkuasa di Andalusia, kita tidak bermasalah ketika berkuasa di Afrika, kita tidak bermasalah ketika termasuk di belahan dunia Asia Timur, di belahan dunia Asia Tenggara ini, yang dulunya kita tahu bahwa di sini adalah banyak agama-agama lain yang juga berkembang, tapi alhamdulillah dengan dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita, akhirnya alam Melayu ini akhirnya terislamkan sampai saat sekarang ini. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Saya akan cukupkan waktu ceramah ini agar supaya ada ruang untuk kita berdialog ya, mungkin tanya jawab ya, sampai syuruk kan? Ya, sampai syuruk ya. Baik, ini dulu yang saya bisa sampaikan. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa moderasi beragama ini ya, terutama ini tadi lagi saya katakan ini temanya ini untuk anak muda ya. Tapi yang hadir ini lihat para orang tua. Tapi materinya saya pikir juga untuk kita juga, untuk semua orang tua juga ya. Nah, saya katakan tadi targetnya itu saya katakan memang anak-anak mahasiswa kita tadi dianggap sebagai sebagai target untuk moderasi beragama tadi. Nah, saya katakan tadi moderasi beragama dia adalah suatu yang inherent ya, disebutkan inherent, suatu yang melekat pada Islam tadi ya, tidak bisa kita pisahkan sifat kemoderasian tadi dari Islam. Ketika kita pisahkan maka itu bukan Islam lagi namanya. Nah, akan tetapi moderasi yang disebutkan ataupun yang kita inginkan dalam Islam ini adalah moderasi yang berpandukan pada Al-Quran dan juga berdandaskan pada sunnah Rasulullah yang dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, yang dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama kita sampailah kepada kita saat sekarang ini. Jadi kita jangan buat agama baru, ya, jangan buat kalau bahasa sekarang bid'ah baru ya dalam beragama kita ini. Itu termasuk tadi pluralisme agama ini adalah bid'ah baru, ya. Jadi jangan sampai kita membuat konsep-konsep baru yang bertentangan dengan prinsip moderasi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, silakan.